Kebetulan saya seorang guru, terutama guru di seni kriya tekstil dan mengampu mata pelajaran batik, dan batik yang ingin menjadi konsentrasi saya. Saya tertarik mengembangkan warna-warna di batik terutama. Banyak hal yang bisa kita temukan dalam warna itu sendiri, baik dari pencampuran, kemudian warna sebagai simbol, warna sebagai representasi alam. Saat ini warna soga yang terbuat dari bahan-bahan alam, terutama dari pohon jambal, pohon tinggi, kemudian dari kayu tegeran, itu mulai booming kembali dan banyak diminati. Warna-warna soga pada zaman dulu diambil dari tumbuhan. Nah, jika warna ini dikembangkan dan pengambilan tanaman secara atau dieksploitasi secara terus-menerus, itu akan mengalami kepunahan. Berangkat dari permasalahan yang tadi, di sini saya mencoba mencari solusi pewarna selain dari tumbuh-tumbuhan, tetapi dari bahan lain. Dan saya tertarik dengan tanah. Tanah berada di mana-mana, mudah didapatkan dan mudah untuk dieksplorasi sebagai bahan pewarna. Data sejarah dari Gua Leang-Leang, kemudian dari Lasauk, itu adalah lukisan-lukisan di gua itu menggunakan warna-warna tanah. Dari situlah saya juga mencoba mengembangkan tanah sebagai bahan alternatif pewarna yang ramah lingkungan. Tanah liat saya proses secara alami. Maksudnya adalah kita mengambil tanah, kemudian dibersihkan dari kotoran, dari keranting, kayu, batu, dan lain sebagainya, kemudian direndam dalam sebuah bak pewarnaan. Dari situ kemudian diendapkan. Setelah diendapkan, diambil, kemudian dikeringkan secara alami menggunakan proses penyinaran menggunakan sinar matahari. Setelah kering, kemudian ditumbuk, diayak dengan mes, ukuran mes 120. Jadi hasilnya adalah berupa butiran atau serbuk. Ada yang murni dari hasil serbuk itu sendiri, tetapi ada juga yang kemudian dibakar menggunakan tungku pembakaran keramik dengan antara 800 sampai 900 derajat Celcius. Untuk yang tanah sawah ini dibuat secara plastis, jadi diproses menggunakan molen, digiling. Nah, setelah itu baru dibuat lempengan dengan cara diuleni, ya kalau bahasa Jawa, diuleni sampai tanah sawah tersebut menjadi halus dan plastis. Setelah itu baru kita simpan dibungkus dengan plastik agar ini lebih awet atau bisa penggunaannya bisa lebih lama. Kemudian untuk yang batu bata, saya juga mengambil tanah atau batu bata dari wilayah Godean. Kemudian yang diambil adalah batu bata pecahan atau limbahnya yang tidak bisa dipakai lagi. Itu kemudian ditumbuk, diayak, kemudian penyimpanan bisa dalam bentuk toples atau tempat-tempat yang tertutup. Itu sudah bisa menjadi bahan pewarna, bahan baku pewarna untuk dari tanah. Di sini saya menemukan satu cara, yaitu proses awal, yaitu kain banyak mengandung kanji atau kanji asli pabrik, sehingga itu harus dihilangkan dulu. Kain saya rebus dengan menggunakan bahan ada jeruk nipis, kemudian saya juga menggunakan garam dapur, kemudian saya juga menggunakan lerak. Tujuannya untuk membersihkan lilin atau kanji yang terdapat di kain. Kemudian setelah kain diproses menggunakan perebusan, dikeringkan, baru kain itu diproses dengan batik. Batik yang digunakan untuk uji coba ini yaitu batik cap. Nah, kemudian setelah proses pembatikan, ada menggunakan saren. Saran di awal adalah untuk
mengarahkan warna. Jadi kalau kita menginginkan ke arah warna coklat, itu bisa di saran awal misalnya menggunakan gambir. Jadi gambir ditumbuk, kemudian dihaluskan, kemudian dilarutkan menggunakan air biasa, kemudian kain yang sudah dibatik dimasukkan ke dalam larutan gambir tersebut. Nah, setelah itu ditiriskan, diangin-anginkan sampai kering. Itu bisa dilakukan sampai 2 atau 3 kali tergantung pada intensitas warna yang diinginkan. Nah, setelah itu baru dimasukkan ke dalam larutan pewarna tanah, masuk ke fiksasi. Fiksasi yang ini tujuannya untuk mengarahkan warna, kemudian memperkuat warna, dan juga warna tidak luntur. Nah, ini misalnya kalau menginginkan warna coklat, itu bisa dilakukan dengan fiksasinya menggunakan larutan air kapur atau air kapur tohor atau injet. Tetapi yang diambil adalah air beningnya. Pewarna tanah ini bisa menghasilkan arah warna ke kuning, ke hijau, kemudian ke abu-abu. Nah, jadi warna yang dicapai mau kuning, hijau maupun coklat itu tergantung pada fiksasinya. Dari hasil penelitian ini saya ingin memberikan kontribusi kepada home industry khususnya batik agar bisa menembus pasar Eropa, karena saat ini di Eropa produk-produk tekstilnya hanya menggunakan bahan alami dan juga recycle.